Assalamualaikum sahabat Dream, lagi bersama aku Sania di Dream Experience. Nah, hari ini aku bakal ngobrolin ke kalian tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nah, handphone ini itu setahu aku fitur-fiturnya banyak banget dan aku mau ngasih tahu nih ke kalian gimana sih fitur-fitur yang menariknya, apa aja nih keunggulan dari handphone ini. Karena kalau misalnya kalian beli handphone ini tanpa tahu fitur-fitur yang menariknya kan nanti mau bazir kan. Oke, karena handphone ini juga harganya itu cukup mahal ya, ada 18 juta. Makanya aku mau kasih tahu kalian, ini cocok gak sih buat kalian? Karena kalau menurut aku dengan kegiatan aku sehari-hari, handphone ini cocok banget buat aku. So, let's find out. Nah, pertama aku bakal ngobrolin dari segi boxnya. Dia itu datang dengan box warna hitam, terus ada lambang si S Pen-nya, terus di samping kanan kirinya juga ada tulisan Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nah, di dalamnya sendiri itu udah ada handphonenya itu sendiri, terus abis itu udah ada earphone AKG dan juga ada charger USB Type-C. Oke, kalau misalnya dari desain ini udah ada handphonenya. Ini kalau kalian lihat sendiri, yang menarik sih menurut aku dari kameranya dia yang nonjol ya. Kayak eye-catching gitu loh. Terus warna di belakangnya juga itu warna mystic brown yang kayak mungkin di handphone lain tuh nggak ada warna ini. Jadi ini khas banget untuk Note 20. Kalau dari desain depannya sendiri dia mempunyai layar 6,9 inch dengan desain Edge Infinity O. Untuk desainnya sendiri ini menurut aku keren banget sih karena dia itu bisa bikin kita untuk produktivitasnya lebih tinggi. Layarnya ini full banget dengan bezel yang super tipis menurut aku. Terus kita balik lagi ke bagian belakangnya yang seperti yang tadi udah aku bilang, dia itu mempunyai warna mystic brown yang cantik banget dan cocok banget lah untuk digunain oleh perempuan-perempuan kayak aku. Terus dia juga punya tekstur haze finishing yang kelihatan mewah banget udah gitu. Ini sebenarnya menurut aku cocok sih kalau kita pegang gini aja. Nah, yuk sekarang kita cobain sih fitur-fitur Samsungnya. Oke, ngobrolin tentang kameranya, dia itu di kamera belakang punya 3 kamera. Yang kamera utamanya itu berkapasitas 108 megapiksel, terus ada juga lensa telefoto dan juga lensa ultrawide yang berkapasitas 12 megapiksel. Terus telenya sendiri itu bisa ngezoom dengan optical zoom 5 kali dan juga digital zoom 50 kali. Jadi pas banget buat kalian yang pengen foto-foto nih dari jarak jauh biar kelihatannya lebih dekat dan juga tetap bagus. Terus dilengkapi juga sama laser autofocus yang bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk cari fokusnya nih di saat kalian foto atau bikin video. Nah, kalau misalnya untuk fitur-fiturnya sendiri, dari handphone ini itu udah banyak banget fiturnya mulai dari Pro. Jadi kalau kalian lagi pengen foto-foto yang niat itu bisa banget pakai Pro. Terus udah ada live focus, single take, slow mo 960 frame per second dan juga 120 frame per second, ada food dan juga live focus. Dan yang gak ketinggalan ada night mode. Nah, night mode ini tadi malam udah aku cobain, aku foto di belakang rumah aku jam 2 pagi dan hasilnya bagus banget. Aku kayak ngeliat kayak, hah, ini bisa sebagus ini. Kayak aku ngeliatnya tuh kayak udah subuh-subuh jam setengah 6 gitu. Jadi kayak udah ada matahari gitu. Jadi kayak wow, keren banget sih ya, dengan handphone aja tuh udah bisa ngasilin gambar yang bagus banget. Nah, terus pasti kalian udah penasaran sama kamera depannya. Oke, ini aku bakal ngasih tahu kalian kamera depannya ini berkapasitas 10 megapiksel. Nah, buat sahabat Dream udah kepo sama kamera selfie-nya gimana sih? Nah, ini aku bakal kasih tahu ke kalian. Oke, pertama-tama aku mau nunjukin handphonenya ke kalian. Coba kalian tebak kamera selfie-nya ada di mana ya? Nah, dia itu punya punch hole di sini yang kecil banget, jadi nyaman banget untuk menggunakan layarnya ini sehari-hari tanpa ada kayak gangguan ada kameranya itu sendiri. Jadi kayak pengalaman ngegunain handphone ini lebih puas lagi gitu. Oke, dan dia itu desainnya juga lebih kecil, jadi kalau misalnya kalian lagi main handphone itu nggak bakal ngeganggu sama sekali. Dan dia itu berkapasitas 10 megapiksel yang bisa ngedukung kalian selfie sehari-hari karena hasilnya wow banget, bagus banget. Udah mulai dari ada live focus, terus ada beauty dan lain-lain. Itu fitur-fitur menariknya keren banget sih. Nah, buat kalian yang penasaran sama hasilnya, ini aku kasih lihat ya. Tadi aku udah selfie-selfie. Nah, kalau kita ngomongin dari layar Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini memiliki teknologi OLED yang udah mendukung refresh rate hingga 120
Hz yang bisa kalian atur nih kegunaannya, kapan nih kalian mau pakai yang 120 atau misalnya kalian lagi pengennya pakai yang 60 aja biar lebih hemat baterai, itu bisa diatur. Kegunaan untuk kita atur refresh rate-nya itu apa sih? Karena kalau misalnya kita lagi pengen menggunakan handphone ini untuk seharian, itu kalian bisa atur ke yang 60 aja misalnya. Jadi dayanya itu lebih hemat, baterainya lebih nggak cepat habis dan juga handphonenya nggak cepat panas. Nah, dia juga udah memiliki teknologi Dynamic AMOLED 2 kali yang bisa membuat layar semakin tajam di tingkat kecerahan dengan 1500 nits. Oke, nah ini tadi aku udah milih film favorit aku dan ini kalian lihat sendiri ya. Nontonnya tuh nyaman banget karena layarnya ini satu layar full untuk nonton filmnya. Mulai dari layarnya yang bagus karena udah pakai Dynamic AMOLED 2 kali, terus refresh rate-nya sampai 120 Hz dan juga kalau misalnya untuk nonton nih, dia itu udah punya dual speaker. Jadi di sini ada speakernya dan di sini juga udah ada speakernya. Jadi kalau kalian nonton, pengalaman menontonnya lebih enak. Aku tadi malam nonton dan itu seru banget, aku kayak nggak berasa dan baterainya juga hemat, jadinya top banget lah. Oke, kalau kita ngomongin si S Pen yang udah jadi andalannya series Note, ini yang aku mau ngasih tahu nih, ini S Pen-nya dengan warna yang sesuai sama warna handphone itu sendiri. Samsung terus membenahi fitur-fitur yang ada di S Pen-nya. Seperti sekarang Samsung udah berhasil memangkas angka latensinya pada si S Pen itu sendiri sebesar 9 milisecond. Jadi kalau kalian nulis, coret-coret di handphone kalian itu bakal langsung cepet banget, gak bakal kelihatan telat, apalagi didukung sama refresh rate-nya hingga 120 Hz. Jadi kalau kalian nulis itu angka latensinya sekarang cuma 26 milisecond. Jadi udah cepet banget. Aku mau ngomongin fitur yang menurut aku keren banget dari si S Pen ini sendiri, yaitu audio bookmark. Jadi dimana kalau misalnya kalian lagi ngewawancarain seseorang kayak aku yang sehari-hari jadi reporter, itu bisa langsung ke save di note kalian. Dan kalau misalnya kalian tulis, oke, ini aku tulis ya, misalnya aku coret-coret aja. Nah, nanti itu dia kalau misalnya udah selesai, aku save, itu dia bakal, misalnya aku play suaranya, ini kan ada tuh, kalau aku pencet yang ini nanti dia langsung nge-play di mana aku nyoret itu. Jadi kalau misalnya aku lagi wawancarain narasumber terus aku bingung nih, aku nggak pengen nyatet semuanya, misalnya menit keberapa nih narasumber lagi ngomongin apa, aku tinggal tulis aja, nanti kalau misalnya aku pengen dengerin tinggal diklik doang. Dan itu bakal berguna kalau misalnya kalian ngedengerin voice note itu saat kayak 1 minggu ke depan yang udah kalian lupain itu materi tentang apa. Kalau kita ngobrolin baterai dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra, dia udah didukung sama kapasitas baterai 4500 mAh dan juga sudah didukung sama super fast charging 25 watt yang bisa mengisi daya lebih dari 50% hanya dalam waktu 30 menit. Jadi cepet banget kalau misalnya kalian baterainya habis di tengah jalan, langsung nge-charge langsung 30 menit dong udah cukup ya. Dan juga udah didukung sama fast wireless charging 2.0 dan wireless power share. Jadi bikin baterai lebih awet kan? Nah sahabat Dream, menurut kalian gimana nih? Tadi kan aku udah ngupas tuntas tentang si handphone ini. Dengan harga 18 juta, phone tablet ini menurut kalian cocok nggak buat kalian? Kalau menurut aku sih ini harganya sebanding banget ya sama kualitas dan fitur-fitur yang diberikan. Mulai dari buat entertainment seperti nonton film, main game, dan lain-lain, ini udah bagus banget handphonenya. Terus kalau misalnya aku lagi pengen produktif, pengen wawancarain narasumber, aku tinggal ngetik aja. Atau misalnya aku yang sehari-hari ini menggunakan handphone untuk ngetik, itu enak banget dipakainya, terus baterainya juga cepet ngecasnya, jadi nggak perlu khawatir. Kalau menurut aku ini handphonenya sebanding sih dengan harganya. Nah sahabat Dream, tadi udah aku review tuntas nih di Dream Experience Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Tadi pokoknya kalau menurut aku itu udah bagus banget, tapi balik lagi ke pilihan kalian, menurut kalian cocok atau enggak sama kalian. Tapi kalau kalian mau beli, langsung aja ke gerai Samsung terdekat. Oke, akhir kata aku Sania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.